Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita bicara dulu sedikit mengenai langit dan bumi yang baru. Bagaimana ini terjadinya, ya. Saya bacakan dulu 3 bagian firman Tuhan, singkat saja. Wahyu pasal 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, ya. Dikatakan di bawah segala sesuatu yang lama telah berlalu. Juga dalam 1 Korintus 15 dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan di Roma ini yang penting sekali ini, 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, dalam kekristenan banyak orang bilang upah dosa itu neraka kekal. Nah, ini menambahi firman Tuhan ini, ya. Nggak ada itu di ayatnya itu mengatakan upah dosa neraka kekal. Upah dosa itu maut yang disimbolkan. Maut itu jenis kehidupan, jenis hidup yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dimakan Adam itu. Itu semua simbol. Di Ibrani dibilang maut, jenis hidup maut itu dikuasai oleh iblis, ya. Jadi dan jenis hidup maut ini sudah ditaklukkan, ya. Ketika Yesus mati di alam maut dan dia bangkit itu artinya mengalahkan maut. Hidup Yesus itu mengalahkan maut. Jadi maut sudah dikalahkan. Tinggal tunggu waktunya aja, ya. Nanti maut habis. Nah, kalau sudah tidak ada maut, berarti tidak ada lagi bekas-bekas dosa sekecil apapun juga. Ya, karena upah dosa itu maut. Jadi langit dan bumi yang pertama itu yang jatuh dalam alam maut, alam kebinasaan, alam kesia-siaan oleh dosa Adam, itu nanti di langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi bekas atau percikan-percikan kerusakan-kerusakan akibat dosa itu tidak ada lagi. Langit dan bumi baru. Nah, sekarang pertanyaannya, langit dan bumi yang baru ini apakah diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada, ya. Dalam teologi itu ada istilah creatio ex nihilo, ya. Ini artinya penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Jadi seolah-olah Tuhan menciptakan langit bumi baru itu dari tidak ada, terus jadi ada aja, muncul aja begitu, ya. Ini istilah ungkapan creatio ex nihilo itu tidak didukung sama sekali oleh firman Tuhan. Di dalam Roma memang ada tulis terjemahan itu, ya. Dari Abraham itu yang percaya dia yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Itu istilah Yunani kaleo, sebenarnya memanggil. Jadi kalau Tuhan tuh ada gunung, di satu tempat tidak ada gunung, Tuhan panggil gunung, bisa ada di situ. Jadi nggak ada bicara soal penciptaan di dalam Roma pasal 4 itu. Yang ada itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Bahwa penciptaan itu berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang tidak kelihatan ini adalah Elohim. Karena penciptaan itu berasal dari Dia. Segala sesuatu berasal dari Elohim, dari yang ada. Hanya tidak terlihat. Segala sesuatu berasal dari Elohim, ya. Penciptaan itu berasal dari yang ada. Lagian hukum alam juga nggak mungkin lah, ya. Segala sesuatu yang ada itu pasti berasal dari yang ada, yang telah ada, ya. Nah, oke lah. Jadi istilahnya langit bumi baru itu tidak diciptakan seperti model creatio ex nihilo, tapi ada satu lagi istilah teologi itu creatio ex vetere. Itu artinya penciptaan karena terjadinya perubahan yang radikal, perubahan yang sangat mendasar sampai ke akar-akarnya. Ya itulah dia tadi maut dihancurkan itu. Sehingga langit dan bumi yang pertama yang kita injak ini, bumi ini, itu kan bergerak dia menjadi bumi yang baru dan langit yang baru juga, ya. Bukan langit bumi baru itu ada sesuatu dari yang tidak ada, bukan begitu. Yang kita injak ini nih, karena ini kan rencana Bapa ini. Taklukkanlah bumi yang kita injak ini, ya. Jadi rencana Bapa itu nggak berubah-ubah, ya. Dia konsisten sekali. Karena kenapa? Karena kan Bapa berkuasa, dia pasti jadi rencananya. Nah, jadi langit dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang pertama ini yang udah jatuh dalam alam maut, mengalami perubahan radikal sampai ke akar-akarnya sehingga menjadi langit dan bumi yang baru. Apa perubahan itu? Ya itu, nggak ada lagi maut. Itu tadi kita bilang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Oleh siapa
terjadi perubahan radikal itu, oleh siapa maut itu jadi takluk gitu ya? Ya tentu jawabannya oleh Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus pakai alat, pakai timnya ya, katakanlah begitu ya. Siapa timnya ini? Nah, itulah dia surat Roma pasal 8 ayat 19-21 yang sering saya baca itu. Itulah yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus nanti ketika dia datang, nanti ya kedatangan Tuhan ya. Orang Kristen biasanya bilang kedua kali. Ya udahlah kita pakai dulu itu. Tuhan Yesus datang, dia datang di dalam dan melalui putra-putra Elohim itu. Sons of God, gereja pemenang. Nah, melalui gereja pemenang inilah seluruh ciptaan yang tadinya sudah jatuh ke dalam alam maut, alam kebinasaan, alam kesia-siaan, akhirnya bergerak dia menuju kemerdekaan. Kemerdekaan daripada kemuliaan putra-putra Elohim itu. Nah, ini di Roma pasal 8 itu glorification by faith. Inilah puncak keselamatan itu sebenarnya. Jarang dibicarakan dalam dunia kekristenan ini, hanya dibicarakan justification by faith, sanctification by faith. Itu baru belum semua itu. Yang sempurna itu adalah glorification by faith, ketika tubuh kita yang ini penebusan tubuh itu artinya. Coba baca Roma pasal 8 itu. Penebusan tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan yang mirip sama dengan Yesus. Dengan tubuh kemuliaan itulah kita melayani di bumi sebagai raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek. Kita bergerak terus dari zaman-zaman, mulai kerajaan 1000 tahun terus, langit yang baru terus, sampai tidak ada lagi maut. Disitulah dia langit yang baru itu. Ya, kerajaan surga itu turun, Yerusalem baru juga turun ke bumi. Jangan berharap pergi dari bumi ini ya. Rencana Tuhan Bapak Ibu di kejadian 1 itu taklukkanlah bumi, kok mau kabur-kabur aja. Ada apa rupanya? Ya, tetap kita harus taklukkan bumi ini bagaimanapun ya. Kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu ya. Harus ditegakkan di bumi ini. Dan segala sesuatu harus ditaklukkan di bumi ini. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, kalau 1 Korintus 15 itu Bapa dalam semua artinya maut nggak ada lagi. Itulah dia artinya langit dan bumi yang baru itu artinya langit dan bumi yang pertama, kesimpulannya lah ya. Langit dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang pertama yang kita injak ini ya. Yang bergerak secara mengalami perubahan radikal oleh pelayanan daripada putra-putra Elohim itu, gereja pemenang bersama dengan Tuhan Yesus itu ya. Bergerak dia berjaman-jaman sampai nggak ada lagi maut, nggak ada lagi bekas-bekas dosa. Oh, ini luar biasa saudaraku. Ya, pengharapan ini ya. Umat pilihan Tuhan pasti bersorak-sorai bersuka cita dalam batinnya bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk pemulihan segala sesuatu ya. Oke, sedikit saja sharing saya ini. Haleluya. Amin.